Hai guys, makasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga boleh di-share videonya. Ngomong-ngomong, aku ini udah di rumah ya, jadi aku pulang kampung ke tempat aku di Cilacap, lumayan jauh kan sama Jogja. Jadi kenapa aku bisa jadi driver Grab di Jogja? Yang pertama itu karena sebelumnya aku kerja di Jogja, dan aku waktu itu masih sambilan kan di Jogja, jadi sambilan kerjaan pokok aku sama nge-Grab gitu. Nah terus akhirnya aku keluar kerjaan, habis itu aku daftar Grab sambil kuliah gitu. So aku sebenarnya aku udah lama juga sih nggak online, jadi mungkin udah sekitar 2 mingguan lebih gitu. Dan di akhir sebelum aku pulang itu orderannya juga biasa, jadi aku rasa nggak ada yang perlu aku share karena nggak ada yang wow gitu. Tapi ada beberapa sih yang wow, juga ada yang nyebelin gitu. Jadi aku tadi ngecek aplikasi Grab, dan untungnya itu Grab itu sekarang kayak udah ada kayak rating protection gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita ngelakuin pekerjaan kita, nge-Grab kita tuh baik-baik aja, terus dapat rating yang enggak fair dari customer, itu kita diprotek ratingnya biar tetap bagus gitu loh. Kayak gini contohnya. Nah kan dia itu Grab itu udah menghapus dua rating yang nggak baik soal kita gitu loh. Jadi mungkin rating 1 dan komentarnya nggak sesuai sama apa yang kita lakuin gitu. Untungnya gitu sekarang. Yang pertama ya, aku mau nge-share orderan mana ya. Yang pertama ini aja dulu deh. Nih kalian lihat kan, ini namanya Swastika Uki Fardani. Aku spill aja namanya karena kalau yang nyebelin pasti aku spill. Abis dia nggak punya akhlak. Nah ini dia tuh antaranya ke Adelia Kos Putri. Aku lupa nggak aku sensor. Ya udah nggak apa-apa deh. Jadi dia ini gini, dia itu order GrabFood di Hartono Mall. Nah dia gini, jadi sesuai aplikasi apa gitu, sedikit aja. Waktu itu dia tuh order kopi kenangan kan, terus dia ngechat kalau mau nitip makanan lain yang ada di situ bisa nggak ya pak, nanti dibayar cash gitu kan. Belum aku jawab nih, dia masih males ribet sama aplikasinya gitu. Terus kalau bisa sekalian pok-pok atau shilin gitu kan, yang crispy chicken rasa barbecue level 0 aja, info ya pak gitu. Hello, ngebut banget ya. Nah jadi oke lanjut, sorry ya guys, aku pause dulu soalnya biasa si mama nyuruh-nyuruh besok puasa pertama. Ya ini, jadi aku bilang gini, maaf ya mbak, saya nggak bisa belikan soalnya kalau warung atau resto yang udah ada di GrabFood itu harus via GrabFood gitu. Jadi buat kalian gak usah males ribetnya ya, emang tuh udah aturannya, nanti tuh kita bisa menyalahi kode etik dari Grab gitu. Nah kalau misalnya kecuali resto itu belum ada di GrabFood, aku bisa beliin gitu. Jadi kita cari sama-sama yang enaknya aja gitu. Jangan enak di kamu tapi nggak enak di aku gitu. Nah untungnya nih banyak pengertian sih, walaupun aku rasa tuh dia tuh bete. Oh iya oke pak, nggak apa-apa gitu. Dan ya bener sih, aku setelah nganter itu mbaknya itu kayak bete gitu kan. Dan ini juga bayarnya pakai OVO ya kalau nggak salah. Jadi emang nggak ada komunikasi selain masih gitu. Nerimanya ya udah gitu. Nah ya kan pakai OVO. Terus selanjutnya apalagi ya, oh ya, jadi selama pandemi virus corona ini ya emang sih banyak banyak kerugiannya sih. Cuman di sisi lain tuh orang tuh pada baik-baik banget sumpah. Jadi aku pernah waktu itu nganter hand sanitizer. Apaan tuh? Jadi aku nganter hand sanitizer tuh botolan gede tuh kayak Aqua yang 1500 ml, banyak makan. Itu ada 8 botol lebih kalau nggak salah. Aku antar ke gereja di Sorowajan di Malioboro. Nah aku titipin kan di satpamnya. Jadi setelah itu aku dipanggil nih sama orang, mas gitu kan. Terus katanya bentar mas gitu kan. Terus ada apa gitu, itu barangnya udah tak taruh di satpam gitu kan. Saya katanya enggak, ini buat masnya gitu. Dan ternyata itu
dia ngasih sembako gitu sih. Terus sebelumnya aku difoto dulu kan, terus habis itu yaudah aku ngelanjutin orderan sambil bawa sembako. Dan isinya macem-macem tuh, ada telur, ada mie, terus ada apa ya, lupa. Karena aku di kos kan dan aku nggak punya rice cooker, jadi untuk barang-barang mentahan yang nggak bisa instan, nggak bisa dimakan instan tuh aku kasih ke bapak kos. Kayak beras gitu kalau nggak salah, sama gula apa ya gitu deh. Terus ada lagi nih, jadi aku dapat orderan kan Grab Express Nalangin. Nah kalau ya kalian yang belum tahu, Grab Express Nalangin itu kayak misalnya kita disuruh beli apa, bisa makanan atau mungkin bisa kalian mau COD gitu, cuman mager keluar, kalian bisa pakai Grab Express Nalangin. Jadi kalian input apa namanya, estimasi biayanya. Misalnya kalian mau Grab Express baju, kalian Grab Express Nalangin, nanti dikasih keterangan itu baju atau fashion kalau nggak salah. Terus kalian kasih estimasi biayanya misalnya 50.000 gitu. Nanti kita Grabnya nalangin dulu ke kalian yang beli bajunya, misal 50.000 lah, 50.000. Terus habis itu kita antar ke kalian tinggal bayar yang 50.000 sama ongkir gitu. Dan itu waktu itu aku ini dapatnya nggak, aku screenshot, lupa. Jadi waktu itu aku dapat itu kayak semacam makanan gitu. Makannya tuh 2 porsi, diantar ke tujuan. Udah kan, sampai tujuan apa coba, mbaknya ini cantik, terus make upnya bagus, terus tinggalnya di kos eksklusif. Tapi yang aku rasa dia tuh nggak punya attitude gitu loh, attitude-nya jongkok. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia tuh pesen 2 makanan kan, terus dia bilang gini, "Mas, ini aku ambil 1 aja, yang 1 diantar lagi ke pengirimnya," gitu. Aku langsung bengong kan. Dan dia tuh nggak ngasih aku kesempatan buat ngomong, tapi dia udah ngomong, "Tenang aja mas, nanti ongkir baliknya biar digantiin sama yang nganter gitu, sama yang pengirimnya," gitu loh. Jadi dia order makanan dari A ke B, aku antar ke B. Mbak B ini bilang antar lagi ke A ya. Aku ngambil makannya 1, soalnya ini kan ikan bandeng, jadi nggak bisa aku makan semua. Apalagi kalau disimpan buat besok takutnya amis gitu. Terus aku hubungin lah Mbak A, katanya, "Oh ya udah nggak apa-apa, antar sini aja, emang itu mbaknya rempong," gitu katanya. Ya mungkin ya kalian tau lah, namanya orang kan beda-beda kan. Dan setelah aku antar lagi ke Mbak A, aku dikasih uang ongkir yang sama kayak waktu aku nganter dari A ke B gitu. Dan mbaknya tuh baik banget, jadi makanan kan 1 porsi, jadi katanya buat aku gitu. Dan ternyata ya aku lapar makan, jadi aku langsung makan di situ. Setelah mbaknya masuk sih aku makan di situ, ternyata enak banget. Jadi itu namanya, makanannya aku udah sempet foto ini, namanya tuh taruh sini ya sama aku. Jadi namanya tuh intan bandeng. Ini tuh ikan bandengnya tuh bisa dimakan semua dari ujung kepala sampai ujung ekor, duri-durinya bisa dimakan. Dan sambelnya enak banget, sambel itu kalau nggak salah sambal terasi. Dan ini tuh enak banget, kalau nggak salah waktu itu harganya sekitar 20 ribuan. Emang sih lumayan mahal kan, cuman tuh enak banget ini tuh, jadi lembut banget. Dan ternyata aku baca di bungkusnya itu emang otak-otak bandeng gitu. Dan kalau misalnya kalian ada yang minat buat beli masakan mbaknya nih, aku taruh lagi fotonya. Nah itu ada nomor kontak personnya, juga ada Facebooknya, ada Instagramnya nih. Ini tempatnya ada di Gorongan, deket sama UPN. Kalian harus coba banget, sumpah enak banget. Buat kalian yang mager atau mungkin pengen ikan bandeng tapi susah cari di GrabFood, bisa nih beli ke mbaknya aja. Oke, yang itu aku dikasih 1 porsi itu. Terus setelah itu aku dapat orderan, males nih bahasnya, nyebelin banget sumpah nih baca sendiri. Namanya Sam10. Jadi aku bilang, awalnya tuh aku bilang kayak oke, mau ditunggu gitu kan. Misal dia oke gitu, saya aku bilang iya terima kasih gitu kan. Terus sebelumnya aku tuh bilang mohon ditunggu ya,
saya dapat 2 orderan gitu. Nah pesan aku bilang oke, makasih. Aku lupa bahas apa sih, intinya tuh aku bilang iya makasih gitu. Nah dia tuh jawab ya nanti saya kasih bintang 1 karena order gabungan. Aku masih waktu itu masih santuy, aku jawab bintang 5 Thomas hehehe gitu kan. Terus dia gini, setiap order gabungan selalu saya kasih bintang 1 baik driver maupun restoran karena nunggunya lama. Hello, remember Allah always watching. Ini tuh emang orang tuh nggak ada akhlak banget. Ini patut buat dikasihkan ke mungkar, nabi mungkar, malaikat mungkar. Malaikat ya, astagfirullahaladzim, ya ampun, aku juga gak punya akhlak. Abis ini beliin banget sumpah ini orang. Itu aku review sedikit ya. Jadi kalau misalnya order gabungan itu kita nggak bisa milih mau ambil dua-duanya atau satunya gitu loh. Jadi begitu kita dapat orderan pertama, orderan masuk, kita tuh nggak tahu kapan orderan selanjutnya bakal masuk gitu loh. Dan itu semua tuh kalian harusnya santuy dan ditunggu aja karena orderan itu kita selalu yang searah gitu loh. Jadi kayak misalnya dari sini dapat orderan ke sini. Nah kita tuh nanti dapat orderannya itu, dapat orderan selanjutnya itu paling maju dikit. Jadi kalian bisa di nomor pertama, bisa di nomor kedua, atau mungkin kalau misalnya orderannya dari sini jauh banget ke sini, itu mungkin nanti dapat orderannya yang dari sini ke sini gitu loh. Jadi tengah-tengah. Jadi kita juga nggak bisa milih kita mau ngantar kemana duluan gitu. Jadi otomatis tuh bakal dibuat orderannya yang terdekat dulu nganternya, habis itu yang agak jauh gitu. Jadi kita nggak bisa milih kapan mau dikasih double order, kapan mau dikasih orderannya cuma 1, terus gimana nganternya lebih dekat atau lebih jauh duluan yang mana gitu. Kita nggak bisa milih guys. Jadi kita mohon buat kerjasamanya kalian nunggu aja gitu kan. Itu kalian tuh mendapatkan pahala hanya dengan menunggu, karena dengan menunggu itu kita tuh bisa dapat rezeki lebih dari double order itu gitu loh. Ya seperti itulah dunia zaman sekarang. Orang-orangnya makin sulit dimengerti, atau orang-orangnya kurang pengertian. Yaitu yang kedua. Tadi ini kedua ya, bahas yang kedua. Nah yang ketiga ini ini sebenarnya nggak lucu-lucu banget sih, agak garing gitu kan. Jadi dapat orderan aku di Jalan Damai, itu namanya tuh Buma Bebek Madura kalau nggak salah. Aku bilang gini nih, kalian lihat sendiri kan, namanya Mbak Safira Mar'a, ada ol-olahnya. Nah aku bilang mau ditunggu ya gitu kan. Terus dia tiba-tiba, Mas ini Jogja kan ya? Aku bilang iya mbaknya mabok gitu kan. Iya mas, mabuk duren. Terus aku bilang, nah kan, saya bentar, tak pesen dulu. Nah, aku jadi typo kan. Udah sih itu doang. Jadi aku nganter ini, dan ternyata itu yang terima cowok, dan dia tuh ngasih nomor telepon lewat chat gitu loh, katanya hubungi lewat sini gitu. Aku nggak bisa spill nomornya ya karena privacy. Jadi kayaknya tuh emang mbaknya ini mesen dari luar kota Jogja gitu. Terus buat mesenin mungkin ke cowoknya gitu kan. Cowoknya lagi punya duit. Orang kasihan banget kok, pesennya itu cuma nasi terong kalau nggak salah. Karena pesennya nasi terong doang, aku merasa iba. Jadi aku nggak mau marah-marah walaupun nunggunya lama banget. Jadi mbaknya ini mungkin karena dari luar kota, dia tuh nitik tujuannya juga mungkin nggak seakurat tempatnya yang aslinya di mana gitu. Jadi ya udah aku maklumin, dia cuma pesen nasi terong cuma 12.000 kalau nggak salah tuh. Sedih kan. Udah sih gitu doang. Apa ya, paling udah sih gitu doang yang mau aku share. Oke guys, makasih buat waktunya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian biar mereka bisa lebih terwawasani, maksudnya mendapatkan wawasan lebih soal order gabungan dan lain-lainnya. Oke.
Thank you.